adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi ya dalam ibadah online kita. Adik-adik ingat nggak? Kalau bulan Desember itu kita akan merayakan Natal, merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Ya, jadi hari ini kita mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik siap ya? Nah, sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Yuk. Terima kasih Bapa di surga untuk hari ini atas perlindungan-Mu Tuhan dalam satu minggu ini, dan kami bersyukur Tuhan kami bisa beribadah online pada hari ini. Berkati kami Tuhan, kami mau mendapatkan firman-Mu Tuhan, dan itu akan membuat kami bertumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga karena Engkau sudah lahir ke dunia ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saatnya kita memuji dan menyembah Tuhan dengan Kakak Anita.
Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Sekarang sudah masuk bulan Desember. Nah, kita mau merayakan apa, hayo? Merayakan Natal. Ada yang tahu Natal itu apa? Natal itu kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Nah, sebelum masuk ke firman Tuhan, yuk mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami dapat beribadah online Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Pasang telinga kami ya Tuhan, dan siapkan hati kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Kak Ica mau membagikan firman Tuhan tentang kelahiran Yesus dan belajar karakter bersukacita dari cerita kelahiran Yesus sebagai juru selamat memberikan kabar sukacita. Suatu hari, ada cahaya yang begitu terang masuk ke dalam rumah Bu Maria. Cahaya yang terang itu adalah malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel masuk ke dalam rumah Bu Maria dan berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria pun terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat Gabriel itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi." Dan Bu Maria pun berkata kepada malaikat Gabriel, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Ketika belum menikah, Bu Maria mengandung dari Roh Kudus. Malaikat datang ke dalam mimpi Pak Yusuf, lalu berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Pak Yusuf pun menikahi Bu Maria. Kemudian, Kaisar Agustus memerintahkan semua orang kembali ke kota asalnya untuk didaftar. Pergilah Pak Yusuf dan Bu Maria ke kota Daud, yaitu kota Bethlehem, karena Pak Yusuf keturunan Raja Daud. Ketika mereka sampai di kota Bethlehem, Bu Maria akan melahirkan, tapi semua penginapan sudah penuh. Akhirnya mereka menemukan tempat istirahat, tapi itu adalah kandang binatang. Mau tidak mau, Pak Yusuf dan Bu Maria masuk ke dalam kandang binatang tersebut karena Bu Maria sudah mau melahirkan. Dan kemudian Bu Maria pun melahirkan seorang bayi. Bayi itu dinamai Yesus, Sang Juru Selamat, Allah yang telah menjadi manusia. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba
tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala, tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Bu Maria dan Pak Yusuf dan bayi itu, yaitu Yesus, yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika gembala-gembala itu sudah melihat Yesus, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang bayi itu, yaitu Yesus. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu pada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Gembala-gembala tersebut memberikan kabar sukacita tentang kelahiran Yesus. Mereka sangat sukacita sekali karena Sang Juru Selamat telah lahir. Setelah itu, ada orang Majus mencari bayi Yesus yang dibimbing oleh sebuah bintang yang terang. Para orang Majus itu bertemu bayi Yesus. Mereka membawa persembahan dan sujud menyembah. Para orang Majus itu mempersembahkan emas yang melambangkan untuk Raja Agung, kedua kemenyan yang melambangkan untuk Imam Agung, dan yang ketiga adalah mur yang melambangkan untuk pengorbanan. Para orang Majus tersebut sangat bersuka cita sekali dan bersorak-sorai gembira karena Sang Juru Selamat telah lahir ke dunia. Mereka memberitakan kepada orang-orang dengan sangat bersuka cita sekali. Hore, bayi Yesus telah lahir ke dunia. Adik-adik, tadi Kak Ica cerita tentang apa? Tentang kelahiran Tuhan Yesus. Betul sekali. Nah, para gembala dan orang-orang Majus sangat bersuka cita ketika memberi kabar bahwa Tuhan Yesus telah lahir kepada semua orang. Nah, kalian juga harus selalu bersuka cita ketika kita mau berbagi kepada orang lain. Seperti Alin, kamu kenapa? Kamu lapar? Aku punya makanan. Nih buat kamu makanannya. Terima kasih. Sama-sama. Yuk. Ayat hafalan di minggu ini Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yuk kita ulang lagi adik-adik. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Adik-adik, kita akan mulai penyalaan lilin. Kalian boleh siapkan lilin atau boleh juga menggunakan lampu kecil atau juga boleh flashlight. Penyalaan lilin ini atau malam kudus ini adalah simbol cahaya yang Tuhan berikan dalam hidup kita dan juga kehangatan yang Tuhan berikan untuk hidup kita. Dan Tuhan ingin kita juga menjadi cahaya itu untuk sekitar kita. Mari kita siapkan hati kita untuk penyalaan lilin ini. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, Juru
anak Daud. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Tuhan, terima kasih melalui penyalaan lilin ini kami tahu ada banyak hal yang ingin Tuhan lakukan. Menjadi cahaya yang memberikan sukacita, kedamaian untuk sekitar kami. Biar hidup kami, Tuhan, menjadi terang dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud.
Yuk kita lihat aktivitas minggu yang lalu ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya naik. Roh Kudus turun. Hakim 5 ayat 3b. Aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Ayat B. Aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Hakim 5 ayat 3b. Aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Hakim 5 ayat 3b. Aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Hakim ayat 5 3b. Aku bernyanyi bagi Tuhan, mazmur bagi Tuhan Allah Israel. Hakim 5 ayat 3b. 3b. Aku mau bernyanyi bagi Tuhan, mazmur bagi Tuhan Israel. Sukacitaku di dalam Tuhan, puji namanya. Sukacitaku di dalam Tuhan, Dia sumber kekuatanku. Dalam setiap kesukaran, sukacitaku di dalam Tuhan, kekal selamanya. Sukacitaku di dalam Tuhan, puji namanya. Sukacitaku di dalam Tuhan, sumber kekuatanku. Dalam setiap kesukaran, kekal dengan senyuman. Sukacitaku di dalam Tuhan, kekal selamanya. Kekal selamanya. Kekal selamanya. Sukacitaku di dalam Tuhan, ku puji namanya. Sukacitaku di dalam Tuhan, Dia sumber kekuatanku. Dalam setiap kesukaran, ku kan hadapi dengan senyuman. Sukacitaku di dalam Tuhan, kekal selamanya. Sukacitaku di dalam Tuhan, ku puji namanya. Sukacitaku di dalam Tuhan, Dia sumber kekuatanku. Dalam setiap kesukaran,
kebenaran. Ku kan hadapi dengan senyuman sukacita. Ku di dalam Tuhan kekal selamanya, kekal selamanya, kekal selamanya. Adik-adik, bagaimana firman Tuhan hari ini? Tentu luar biasa ya. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah datang buat kita untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami sudah selesai untuk ibadah online kami. Terima kasih untuk perayaan Natal Tuhan. Kami sangat bersyukur, kami sangat bergembira. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami untuk minggu yang akan datang supaya kami bisa online kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sampai bertemu lagi minggu depan ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.